Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan lihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat itu ada sebuah video berjudul biaya hidup di Malaysia lebih murah dari Indonesia, tapi warganya banyak yang mengeluh, katanya gitu teman-teman. Jadi itu judul video yang mau kita lihat kali ini ya. Katanya biaya hidup di Malaysia tuh jauh lebih murah dari hidup di Indonesia teman-teman, tapi warganya tetap aja mengeluh gitu katanya gitu judulnya ya. Aku belum lihat sama sekali ini video seperti apa, jadi kita bisa langsung lihat bareng-bareng gitu. Buat teman-teman yang udah mempercayai aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi daripada penasaran nih video seperti apa, langsung aja dulu kita putar, kita lihat bareng-bareng. Kok bisa mengeluh gitu, padahal biaya hidupnya kan udah lumayan murah dari hidup di Indonesia katanya gitu ya. Oke, kita play dulu ya. Gue tekanin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Itu dengerin tuh, lebihnya tuh banyak banget, lebih murah katanya gitu. Semurah apa sih gitu? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Waalaikumsalam. semoga semuanya selalu diberkahi. Video original mampir aja langsung di Atano Media atau klik link yang aku taruh di video deskripsi aku ya. Indonesia atau wisatawan asal Indonesia yang ke negara tetangga, kemudian membuat komparasi atau perbandingan biaya hidup atau harga barang antara Indonesia dengan negara Malaysia. Dan mungkin sedikit kita perlu mencermati dalam mengolah informasi, apalagi dari para kaum sensasional yang halu tanpa melihat dari perspektif ekonomi bernegara, apalagi bicara dari sisi perspektif perdagangan dan produksi suatu barang. Assalamualaikum. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, 2 hari ini FYP gue itu selalu muncul perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Malaysia tentang biaya hidup masing-masing. Nah, nggak tahu kenapa banyak yang orang Indonesia bilang, ada yang bilang hidup di Malaysia itu mahal, dan begitu sebaliknya, Malaysia bilang hidup di Indonesia itu murah. Nih penjelasan gue, menurut gue malah justru di Malaysia itu lebih murah, apapun cara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya. Tentang masalah biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding katanya lebih jauh Indonesia. Ya, gue tekanin lagi ya, biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih murah berbanding biaya hidup di Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi, di Indonesia bagian mana. Tapi kalau sih, gue sih biaya hidup di Indonesia itu emang rata-rata, bukan rata-rata ya, rata-rata ya mahal gitu loh. Mau lu di kampung atau di perkotaan kota-kota gedenya. Nah, ini menurutnya dia ya, katanya hidup di Malaysia tuh jauh lebih murah ketimbang Indonesia katanya. Biaya hidup ya. Ya, bukan keinginan hidup atau ya benar-benar yang untuk hidup, keperluan hidup gitu. Ya, sekarang perbandingan gue kayak gue sekarang tinggal di salah satu pinggiran Kuala Lumpur. Pinggiran Kuala Lumpur, gue di Indonesia juga di pinggiran Jakarta gitu kan. Dekat-dekat sama ibu kota. Di sini gue juga dekat-dekat sama ibu kota. Beneran deh. Dan setelah gue lihat-lihat ya FYP yang beredar itu, kenapa sih orang itu yang bukan tinggal lama di sini gitu? Coba deh, lu tinggal dulu di sini, lu nikmatin dulu, baru lu bandingin gitu. Jangan ketika lu lagi liburan, habis itu baru lu bandingin. Nah itu menurut gua kurang pas. Lu harus tinggal lama di situ, bergaul dulu. Kita nggak cuma bisa bandingin hanya kita baru dibanding sekilas gitu aja sih. Apalagi kalau cuma denger doang sih. Dibutuhkan untuk menutupi
pengeluaran pokok seperti perumahan, makanan, pakaian, biaya kesehatan, transportasi, internet, pajak, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Biaya hidup seringkali digunakan untuk membandingkan mahalnya biaya hidup di suatu kota atau suatu negara yang dibandingkan dengan kota atau negara lain yang terkait dengan upah dan pengeluaran. Dan ketika sebagian para pekerja migran Indonesia di Malaysia membandingkan biaya hidup Indonesia dengan negara tetangga, maka kita perlu melihat dengan data. Hasil survei Cost Living Index yang disusun NPO dan tercatat pada media kata data network, Indonesia termasuk negara dengan biaya hidup termurah, sedangkan Malaysia berada pada 2 peringkat di atas Indonesia setelah Filipina. Dan biaya hidup di Indonesia juga termasuk pada peringkat ke-32 dari 43 negara di Asia, atau peringkat ke-105 dari 137 negara yang disurvei di seluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan biaya hidup di Indonesia tergolong cukup rendah bahkan di skala global. Dan jika para pekerja migran ataupun wisatawan yang pernah ke sana dan memberikan testimoni yang mengatakan biaya hidup di negara tetangga lebih murah dari Indonesia, maka itu bukan menjadi suatu patokan apalagi dari warga negara asing. Karena warga negara asing pada sub-sub kebutuhan hidup tertentu tidak ada pengeluaran seperti penduduk atau warga negara asli. Dan ini terbukti ketika terjadinya kenaikan harga barang. Banyak warga negara Malaysia yang mengeluh. Saudara, nilai ringgit yang menjunam, kos sara hidup yang meningkat, harga barangan yang melambung. Ini bahas harga pangan. Keperluan asas yang kekurangan dalam pasaran. Jelas rakyat tertekan. Ini dengan harga minyak masak akan naik, sayur akan naik, apa lagi akan naik bawah semua sekali. Kau tahu tak, rakyat ni dia berkira-kira tau, berkira-kira nak beli apa pun berkira-kira. Apa ni? Dalam ekonomi makin melengkok bawah kau. Keterjaminan makanan pun kau tak kena settle. Telur pun dah tak ada. Aku baru je keluar daripada pasar raya. Yelah, kita nak beli barang, kita beli keperluan barang dapur macam biasa. Dan aku sangat terkejut dan tak sangka harga beras tu. Mungkin ni lah sebelum ni aku tengok, aku sambil lalu, aku dah tak larat dah nak tengok harga beras tu. Mahal banget kan? Aku tak beli pun beras. Kau tahu tak? Aku ada anak. Anak aku ramai. Beras tu penting sebab yalah anak-anak nak membesar. Yang aku tak faham sekarang ni, yang menteri bodoh sangat ni, aku tak pernah tahu. Aku tak pernah buat video membangang-bangangkan orang, membodoh-bodohkan orang. Aku tak pernah tahu. Ini pertama kali sebab aku fikir aku ada anak ramai. Dah Aku bukan yang tak kan? kerja, yang tunggu bantuan yang korang semua bagi tau. Aku berusaha nak cari rezeki. Kau tahu tak? Aku rasa macam kesal, sangat-sangat kesal. Sampai tahap aku takut nak beli beras. Tapi anak-anak aku tak rumah tau. Kau faham taklah, Hanan? Menteri bodoh mana yang buat barang kata beli barang tak sampai 200 sampai sebulan. Kau bagi barang-barang tu dekat aku sekarang. Nangis dia guys. Bagi je barang tu dekat aku. Harga barang yang betul-betul naik wang. Memang betul-betul naik siap. Selama ni kalau macam harga barang naik kan, aku tak adalah macam terkesan sangat. Tapi kali ni terkesan sungguh wang. Aku masa aku tengok barang, aku macam Wah, jadi ini barangnya pasti naiknya tuh drastis banget. Jadi banyak warganya tuh yang dia bukan naik kaget macam gitu ya. Pusing tau. Dia naik ringgit-ringgit tau. Dan ringgit-ringgit ni tercapai 2-3 ringgit juga beza. Aku ambil, aku letak balik. Aku letak balik. Aku macam fikir. apa benda kau naik sampai mahal sangat ni? Kata beras je naik, Amlau. Ni apa ke benda sampai biskut aku pun naik ni, Amlau. Boleh belah. Aku beban tak boleh belah pasal benda ni. Aku nak makan laksa. Biasanya laksa biasanya harga berapa? RM5-6 kan?
RM10 mah dia naik harga RM10 ke bawah. Dan jika kita membandingkan harga barang di Indonesia dengan Malaysia, maka tidak hanya melihat dari murahnya suatu harga barang. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana suatu produk bisa tersedia dan bisa ada di suatu tempat. Harga suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, misalnya biaya produksi, biaya pajak, biaya distribusi, dan biaya tambahan. Dan ketika membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang ukurannya seperti suatu kabupaten, maka itu sangatlah jauh berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan, maka suatu produk untuk menjangkau seluruh Indonesia tentu memerlukan proses distribusi yang tidak mudah dan murah, baik dari jalur laut, darat, maupun udara. Sehingga produsen, distributor, dan penjual tidak ingin rugi dengan ongkos mengadakan suatu barang. Sehingga penentuan harga akan dilihat dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi. Dan tentunya akan berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Iya, betul. Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang bukan negara kepulauan, dengan fasilitas yang sudah memadai, lalu ditunjang dengan subsidi yang besar oleh negara, sehingga tidak segampang dari omongan para kaum sensasional. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa subsidi di Malaysia lebih besar? Mari kita bandingkan jumlah rakyat Malaysia dengan jumlah rakyat Indonesia. Anggaplah uang 1 miliar dan dibagi kepada 35 juta orang. Di situ dapat kita ketahui berapa hasilnya. Dan bagaimana angka uang yang sama dibagi kepada 270 juta orang. Tentu hasilnya juga jauh berbeda. Sehingga jika membandingkan biaya hidup antara kedua negara, dapat dikatakan 11-12. Karena sekarang terbukti sebegini. Yang rakyat negara tetangga sudah banyak yang mengeluh dengan kenaikan harga barang. Namun kaum sensasional membuat framing seakan-akan semuanya serba murah. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi betul juga sih ya dibilang ya. Tidak bisa membandingkan mana yang biaya hidupnya lebih murah dan lebih mahal gitu ya. Contohnya aja tuh di Indonesia negara kepulauan. Biaya hidup pun juga beda. Yang hidup di Pulau Jawa pasti beda juga biaya hidupnya dengan yang tinggal di Pulau Sumatera gitu teman-teman. Aku tinggalnya di Riau. Menurut teman-teman aku yang tinggalnya di luar Riau gitu ya, katanya biaya hidup di Riau tuh mahal katanya gitu ya. Nah, begitu juga nih teman-teman yang memutuskan untuk sekolah atau kuliah gitu ya ke Pulau Jawa, katanya kalau untuk biaya hidup yang kayak pakaian tuh kayaknya katanya lebih murah di sana ya. Jelas di sana banyak produksinya gitu ya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa membandingkan dari ini ke ini aja ya, karena di negara kita aja tuh biaya hidupnya udah beda-beda karena berbeda pulau, beda biaya hidup juga. Jadi setiap daerah tuh pasti punya biaya hidup yang berbeda juga gitu. Itu sebenarnya aku ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu ya videonya. Kita bisa jumpa lagi next video. But don't forget like, comment, share, subscribe, yang loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum. Jadi belum tentu hidup di Malaysia tuh lebih murah juga ya, dan belum tentu juga hidup di Indonesia ini lebih mahal, belum tentu juga, karena itu tergantung dari daerah-daerah juga sih, daerah-daerah yang mana yang kita tempat tinggal gitu. Jadi cobalah dulu untuk tinggal di sebuah tempat itu dan baru bisa bandingkan teman-teman. Oke.